Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita sudah lama tidak bertemu bertatap mata untuk belajar firman Tuhan ya. Saat ini kita sekolah minggu kita mau setiap minggu akan mengirimkan video-video yang dari guru-guru sekolah minggu kita. Adik-adik jangan lupa ya mendengarkannya ya. Oke, saat ini kita sebentar lagi mau mulai. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Oke, kita saat teduh dulu, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami merasakan berkat-Mu, merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti, berikan kami hikmat, kepintaran, kesungguhan, sehingga boleh menjadi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga saya yang akan membawakan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut ini Tuhan sungguh berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini Kak Silvi mau membawakan sebuah renungan singkat. Kita buka dari kitab Lukas pasal 5. Kita baca sama-sama ya. Kak Silvi juga baca sekilas. Oke, pasal 5. Dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini tuh. Adik-adik, ini cerita adalah tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Mereka adalah nelayan-nelayan. Pada saat itu
Mereka sedang mencari ikan, tetapi tidak dapat seekor pun. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminjam perahunya untuk mengajar orang-orang banyak. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti ada cerita yang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bisa membayangkan 5.000 orang itu hanya pria saja, belum termasuk wanitanya dan anak-anaknya. Begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka berbondong-bondong meninggalkan rumahnya, jalan kaki, tidak ada kendaraan, tidak ada apa. Mereka mengikuti Yesus karena mereka sungguh haus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bagaimana? Apakah selama musim wabah ini adik-adik di rumah ada belajar firman Tuhan atau tidak? Ya, kita harus kembali untuk rajin membaca firman Tuhan ya. Karena itu adalah satu-satunya makanan untuk rohani kita. Jangan lupa. Ya, kembali kita masuk sini ya. Dan Kak Silvi mau ketika mereka akhirnya setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk pergi lebih jauh lagi untuk menebarkan jala. Kak Silvi yakin Tuhan Yesus yang tempat yang Tuhan Yesus tunjukkan itu mungkin Simon sudah menebarkan jala tadinya di situ. Pasti sudah keliling-keliling dan kembali ke tempat itu yang tadinya tidak ada ikan. Dan di sini kita belajar tentang ketaatan seorang Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus menyuruhnya menebarkan jala di tempat itu, dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami menebarkannya di sini. Sepanjang malam sampai pagi kami tidak dapat apa-apa, seekor pun tidak ada. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya. Di sini ketaatan dari Simon ini yang harus juga kita teladani ya. Meskipun kayak kita di kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang sepertinya tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang sudah menyuruh kita, kita harus mentaatinya. Dengan mentaatinya, apa yang didapatkan oleh mereka? Ketika itu kemudian mereka mendapatkan berkat yang sangat besar. Ikan-ikan yang begitu melimpah. Karena Tuhan adalah pemilik alam semesta. Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mendatangkan ikan-ikan untuk ditangkap. Jadi ketika Simon dan kawan-kawannya mentaati perintah Tuhan, mereka mendapatkan berkat ikan-ikan. Sebanyak 2 perahu penuh, hampir tenggelam kapalnya. Bayangkan, kita membayangkan perahu mereka besar juga ya, cukup besar kalau menurut Kak Silvi. Ikannya penuh sampai nggak kemasuk semua. Itu adalah suatu berkat. Itu karena dia mentaati Tuhan. Ya, di sini ya. Kita juga harus belajar mentaati Tuhan, bukan untuk mendapatkan semata-mata berkat dari untuk materi seperti kekayaan, mendapatkan uang yang banyak, bukan ya. Berkat dari Tuhan itu bisa dari banyak hal. Misalnya kesehatan kita, dari hikmat kita, kepintaran untuk sekolah, kita diberikan pengertian. Kalau pengertian tidak didapat dari Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti apa-apa ya. Pakailah semua berkat. Tuhan Yesus memberikan kita berkat lagi, sukacita, damai sejahtera. Orang Kristen kalau sedang dirundung masalah harus tetap bersukacita. Seperti juga Rasul Paulus, meskipun dalam penjara dia menuliskan sebuah kata, bersukacitalah kamu, senantiasa bersukacita. Meskipun dia sedang dalam keadaan yang sulit. Nah, itu ciri-ciri orang Kristen. Ciri-ciri anak Tuhan itu mengasihi, senantiasa bersukacita, bersyukur. Ya, itu yang harus kita teladani dari para murid-murid Tuhan Yesus ya. Oke. Kita kembali lagi. Setelah itu Simon Petrus tersungkur. Dia kaget sekali melihat kuasa dari Tuhan bisa mendatangkan begitu banyak ikan. Lalu dia bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tetapi apa kata Tuhan? "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ya, apa maksudnya dari menjala manusia ini? Tuhan
menjadikan murid-muridnya yang tadinya hanya menjala ikan, mereka mengikutinya untuk menjala manusia. Mereka mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang banyak. Itu namanya menjala manusia. Manusia yang tadinya berdosa, yang tadinya sesat, yang tadinya tidak baik, dibawanya, dijala untuk mengikuti Tuhan Yesus dan mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu adalah tugas-tugas dari murid-murid Yesus. Ya, siapa di sini yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus selain para rasul? Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus ya. Kita sahabat Tuhan Yesus, kita murid Tuhan Yesus. Nah, kita jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita setelah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Kita harus menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kayak kita misalnya kan, kita kalau di lingkungan gereja anak Tuhan semua. Tapi kalau kita di rumah, tetangga-tetangga kita mungkin mereka belum percaya kepada Tuhan. Kawan-kawan bermain kita belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi terang bagi mereka? Misalnya kalau misalnya kita sedang bermain-main gitu, ada yang ganggu-ganggu, kita tidak marah, tetapi kita malah mendoakan mereka. Orang-orang yang lain yang belum percaya, mereka melihat kehidupan kita, mereka akan, wih, ini anak Tuhan, jempol-jempol semuanya, mereka punya kesabaran yang tinggi, mereka punya kasih. Nah, dengan begitu mereka akan berpikir, kalau aku mengikut Tuhan Yesus, apakah aku akan menjadi seperti itu juga? Ya, kalau kita bisa seperti itu di lingkungan rumah kita, di lingkungan antara teman-teman kita yang belum percaya, kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Itu salah satu contohnya ya adik-adik ya. Dan juga kita juga sebagai anak Tuhan itu banyak sekali rintangannya. Kita baca di sini kan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti Yesus. Menjadi murid Yesus tidak gampang ya. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, rumahnya, kampung halamannya untuk mengikuti Tuhan Yesus yang kalau secara manusia itu tidak pasti. Mereka berjalan kemana-mana dari satu tempat ke tempat lain, tidak punya tempat tinggal tetap, makan tidak makan belum jelas, tetapi mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika mereka melakukan hal itu, mereka sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ya, Kak Silvi tekankan lagi, menjadi murid Tuhan Yesus tidak gampang. Seperti juga kita ya, kita melihat kadang-kadang orang-orang yang belum percaya, mereka tidak banyak yang larangan-larangan. Mereka mau main game sepuasnya terserah, mereka mau marah-marahan, mereka mau menyontek di sekolah, mereka mau mencuri, tidak ada yang melarangnya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, banyak sekali yang dilarang oleh Tuhan, yang perintah-perintah Tuhan untuk tidak kita lakukan. Apakah adik-adik sedih karena dilarang-larang seperti itu? Ya, Kak Silvi kasih tahu jangan sedih, karena itu adalah untuk proses untuk membentuk kita menjadi pribadi yang baik lagi nanti, lebih baik waktu kita dewasa nanti ya. Ya, jadi seperti Rasul juga, mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka hidup penuh rintangan sampai waktu meninggalnya pun mereka meninggal dengan tragis ya. Kita mungkin tidak akan sampai seperti itu, tapi kita melakukan bagian dari kita saja. Dengan melakukan perintah-perintah dari Tuhan saja, kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur kita hidup di era di mana firman Tuhan bisa kita dapat di mana-mana, tanpa perlu sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan firman Tuhan, tanpa takut-takut ya. Tetapi kalau mereka zaman-zaman dulu itu mereka sembunyi-sembunyi sampai di penjara segala macam, disiksa dan segala macam ya. Adik-adik, kita harus bersyukur. Karena itu pakailah waktu yang ada untuk belajar firman Tuhan. Jangan hanya boleh main game. Kak Silvi tidak melarang adik-adik hanya main game, tapi janganlah memakai itu bermain sepanjang hari, habiskan waktu ke situ ya. Kita juga harus ingat untuk
memasukkan makanan rohani dalam tubuh kita, ya. Pakailah handphone, media sosial, gadget yang kita punya itu untuk menjadi berkat. Nah, misalnya begini, kita lagi main-main handphone ya, tiba-tiba ada renungan yang bagus, menurut kita bagus. Kalau kita ragu bagus, kita bisa tanya kepada guru-guru sekolah minggu, Bu, ini bagus tidak kalau saya share ke grup sekolah minggu? Oh, kalau gurunya bilang bagus, nah, coba di-share. Ketika kita share itu, mungkin ada teman-teman kita dalam grup yang sedang punya masalah. Ketika mereka membaca, wah, ini sepertinya cocok dengan kehidupan yang masalah yang sedang kuhadapi. Akhirnya dengan membaca itu dia menjadi sukacita kembali, dan adik-adik yang mengirimkan renungan itu, adik-adik sudah menjadi berkat bagi mereka, dan upah adik-adik akan dicatat di surga. Bagaimana? Apakah adik-adik setuju dengan pendapat Kak Silvi? Ya, oke. Jadi seperti juga kita di musim pandemi ini, musim wabah, orang tua sering berpesan kepada kita, nak, jangan sering-sering main di luar. Kalau keluar, pakailah masker, rajin cuci tangan. Nah, ketika orang tua menasihati kita seperti itu artinya mereka sayang kepada kita. Mereka mengasihi kita. Ketika orang tua tidak mau lagi menegur kita, menasihati kita, berarti mereka sudah tidak sayang lagi kepada kita. Apakah kita mau seperti itu? Tidak mau, ya. Orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan memberikan hikmat kepada papa mama untuk mendidik kita. Makanya kita kalau dididik sama orang tua, jangan membangkang, jangan membantah. Kasihilah mereka karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini, ya, untuk kita, ya. Bersyukur untuk semuanya. Oke, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang Kak Silvi baca. Semoga boleh menjadi kebaikan dalam diri adik-adik semuanya, ya. Nanti kalau firman Tuhannya udah jelas boleh dibaca lagi, ya. Oke, kita mau menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ku Dengar bersama-sama. Mari kita menyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, biar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Boleh menjadi pegangan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh hari demi hari, Tuhan, boleh semakin berubah, menjadi lebih baik lagi, Tuhan, sehingga menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami yang telah kami perbuat, dan biarlah Tuhan kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu, Tuhan, yang berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kami di sekeliling kami yang belum percaya, Tuhan. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan perilaku kami, dengan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk musim pandemi ini, Tuhan. Semoga segera berlalu. Kami rindu untuk datang ke sekolah minggu, ke rumah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami seiman, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah belajar firman Tuhan dengan Kak Silvi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.